dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kebanyakan jeritan dari para penghuni neraka itu adalah penyesalan karena menunda tobat mereka. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Jangan menunda taubat, karena semakin lama perjalanan yang ditempuh, kembalinya juga menjadi semakin sulit. Saudara-saudara, tobat sejati bukan hanya berhenti dari perbuatan maksiat, tetapi juga berbalik menuju kebaikan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap berada jalan kebaikan itu. Istighfar adalah senjata paling ampuh yang akan membawamu kembali pada Allah dan dapat memudahkan kesulitan yang kamu hadapi. Jangan terbiasa meremehkan dosa kecil, ibarat kerikil, sedikit demi sedikit bertambah dan segera berubah menjadi gunung. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Meninggalkan dosa lebih mudah daripada bertaubat. Dosa adalah penyakit, tobat adalah obatnya, dan berpantang dari itu adalah obat yang paling mujarab. Jadikan tobat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan, tapi juga untuk kewajiban yang belum kamu tunaikan. Jika ingin kedamaian hati, taatlah kepada Allah. Taruh keningmu di atas tanah. Bicaralah kepada Allah dan curahkan semua isi hatimu. Renungkan hidupmu, sesali kesalahanmu, dan bertobatlah. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Saudara-saudara, tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Mungkin matahari masih terbit esok hari, tapi belum tentu dengan kamu apakah masih hidup ataukah tidak. Maka bertobatlah hari ini. Kamu menginginkan kedamaian, taatlah kepada Allah. Taruh keningmu di atas tanah. Bicara kepadanya dan curahkan semua isi hatimu. Renungkan, sesali dan bertobatlah. Berkah terindah yang telah diberikan kepada kita adalah kesempatan untuk bertobat. Jadi tunggu apa lagi? Taubat sejati bukan hanya berhenti dan berbuat maksiat, namun juga berbalik menuju kebaikan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap berada di jalan kebaikan itu. Jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar, memohon ampunan Allah,
karena itu adalah senjata yang akan membawamu kembali kepada Allah dan dapat meringankan kesulitan yang kamu hadapi. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan di akhirat kelak. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya mereka berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Jadikan tobat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan, tapi juga untuk kewajiban yang belum kamu tunaikan. Keindahan Islam adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Tapi kita juga harus ingat bahwa kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan mati. Kebahagiaan dicapai melalui 3 hal. Yang pertama, bersabar ketika diuji. Yang kedua, bersyukur ketika menerima nikmat. Dan yang ketiga, bertaubat atas dosa-dosa. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Sekalam apapun masa lalu kita, selagi kita masih bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli surga. Jangan pernah berputus asa untuk berubah dan mencari ampunan dari Allah yang Maha Esa." Saudara-saudara, sehitam mana kalian pun sejarah hidup kita, selagi kita bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli surga. Jangan pernah berputus asa untuk berubah dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa adalah pengakuan akan dosa itu, sedangkan taubatnya adalah memohon ampunan. Hati kita pedih menyaksikan musibah yang menimpa bangsa ini. Penyebabnya bisa jadi karena kelalaian dan kesalahan kita. Maka taubatlah adalah kunci bagi kita. Sungguh mengherankan bagi orang-orang yang binasa atau celaka, padahal keselamatan itu ada bersamanya. Imam Ali radhiyallahu ditanya, "Apa keselamatan itu, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Istighfar. Jika engkau melakukan suatu perbuatan dosa, maka segeralah menghapusnya dengan bertobat. Tidak ada pemberi syafaat yang lebih berhasil daripada tobat." Saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah,